Halo, apa kabar para bikers atau kepada teman-teman mekanik seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu pelajaran singkat tentang bagaimana menginstal per klep yang benar, karena banyak sekali teman-teman mekanik atau penghobi motor yang tidak tahu masang per klep dengan baik, pokoknya pasang, ya nanti taunya kalau sudah putus pernya atau putus klepnya atau pelatupnya. Nah, di sini buat mekanik harus wajib menonton video ini dari awal sampai habis, ya, jangan di skip karena ini sangat penting. Oke, kesini ya, saya akan memperagakan bagaimana memasang sebuah per klep yang benar, ya, agar per klep itu tidak mentok karena kehabisan struk atau per itu yang mengakibatkan per itu patah atau per klep rocker armnya menjadi patah. Nah, oke, langkah pertama adalah Anda harus mengenalin per yang Anda mau pakai, ya. Kebetulan di tangan saya ada dua per, ya, yang sebelah kiri adalah linear dan yang sebelah kanan adalah progresif. Ingat, waktu Anda membeli per, Anda harus tahu spesifikasinya. Nah, kebetulan di sini saya coba jelaskan, ya. Nah, ini ada per linear, ada per progresif, ya. Nah, per ini sama-sama panjangnya 31,7, tetapi yang linear struknya adalah 14, yang progresif adalah 16, ya. Oke. Meskipun per progresif lebih panjang struknya atau jarak mainnya, tapi tetap aja apakah linear, apakah progresif, kalau Anda menginstal tidak benar, maka akan patah. Nah, apa saja yang menyebabkan patah, ya kita akan lihat, ya. Tapi yang paling penting Anda tahu dulu spesifikasinya. Oke, kita mulai, ya. Di depan saya kebetulan ada per CRF. Kenapa saya pakai per CRF? Karena ininya terbuka, jadi saya lebih mudah untuk mensimulasikannya, ya. Saya ambil simulasi klep in, saya pasang ke sini. Oke. Ya, perhatikan, saya sudah pasang, ya. Pertama seperti ini, sederhana. Kemudian Anda ambil kolet retainer dan koletnya, Anda pasang tanpa per, seperti ini, ya. Oke, kita pasang di sini. Nah, seperti ini, ya. Perhatikan para bikers atau mekanik. Jadi kita memasang retainer tapi tanpa per. Kemudian mari kita ukur. Kita ukur per ini panjangnya berapa. Nah, saya tunjukin ke sini, kamu ke arah sini. Nah, jadi kita ukur ke arah sini. Ya, nih. Nah, anggaplah ini adalah 26,7 atau 26,6. Nah, jadi tatakan per ini terhadap koletnya. Jadi koletnya terpasang dan retainernya. Nah, jadi terhadap retainernya segini, 26,5, ya. Oke. Sekarang mari saya jelaskan. Ya. Jadi kalau tadi ini adalah alas per klepnya, kemudian ini adalah klepnya terpasang retainer seperti ini. Nah, tadi udah tahu, udah diukur pakai sigmat, ini adalah 26,5. Ya, 26,5. Nah, anggaplah kamu kesini, anggaplah kita ini mau memakai per klep yang linear, ya. Kita per klep linear.
Nah, berarti apa yang harus Anda lakukan adalah menghitung panjangnya per klep. Jadi lihat panjang per sama dengan 31,70. Sedangkan ini sudah terpasang, ya, panjang space adalah 26,5. Jika kita kurangkan, maka ini sudah menjadi 5,2. Nah, artinya 5,2 ini adalah stroke per yang sudah terpakai, per yang sudah terpakai. Ingat, oke? Jadi Anda sudah tahu bahwasanya kondisi head Anda kalau seperti ini, ya, panjang pernya 31, kondisi head Anda adalah 26,5, artinya Anda harus menghitung panjang per awal dikurangin kondisi space-nya Anda ini, jaraknya ini adalah 5,2. Nah, 5,2 mm ini artinya ini adalah jarak atau per yang sudah ketekan, ya. Jadi kalau per ini diletakkan di sini, artinya per ini sudah ketekan sebanyak 5,2. Nah, berarti artinya apa? Stroke-nya sudah terpakai. Stroke-nya sudah terpakai 5,2 mm, ya. Nah, artinya kalau 5,2 kita harus tahu per yang dipakai. Per yang dipakai. Yang dipakai adalah seri linear. Nah, linear ini space-nya atau jarak mainnya, stroke-nya adalah 14 mm. Artinya sekarang sisa stroke-nya adalah 14 mm dikurangin 5,2, ya, 14,0 mm dikurangin 52. Kalau kita kurangin menjadi sini 8, 13, berarti tinggal 0,8 mm. Nah, jadi artinya per ini hanya punya stroke yang tersisa sebesar 8,8 mm. Nah, kita cross check. Lift cam atau klep, misalnya Anda menggunakan 9,0, maka ini menjadi minus 0,2 mm. Artinya kalau minus artinya adalah per habis stroke. Akibatnya apa? Akibatnya adalah 1, per patah. Yang kedua adalah atau pelatuk patah. Nah, inilah, ya. Jadi sudah sangat jelas. Jadi bagaimana sih caranya supaya Anda tidak salah? Nah, perhatikan, ini tidak boleh minus. Nah, jadi Anda harus menghitung total jaraknya, ya, total jaraknya. Nah, ini adalah satu contoh kesalahan pakai. Nah, kalau gitu bagaimana agar ini tidak salah? Ini kan udah pasti putus. Kalau supaya nggak putus, perhatikan, ada dua cara, ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ya, oke. Jadi ininya, coakannya ini, coakan untuk kuku klepnya bisa dinaikin, ya. Cara yang pertama, atau memang panjang klepnya yang dipanjangin, ya, panjang klepnya dipanjangin, gitu. Nah, kita ukur.
Nah, sekarang ini adalah, diperhatikan ya, 30,6 ya. Jadi kalau kita ukur dari tatakan, panjang klep adalah 30,6. Ayo kita ukur. Di sini berarti adalah 30,6. Nah, 30,6 Anda itu mentok. Jadi Anda kekurangan stroke sebanyak sini. Anda kekurangan stroke sebanyak 0,2. Ini minus itu artinya kekurangan stroke. Nah, supaya stroke-nya lebih tinggi atau supaya ini nggak minus, maka panjang klepnya yang tadinya 30,6 kita bikin menjadi 31,6 mm. Kita tambahin plus 1 mm. Maka nanti stroke-nya akan lebih aman. Begitu. Ya. Oke, bikers sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham, saya kira ini adalah cara paling efisien, ya. Jadi Anda harus benar-benar menghitung dan mengenalin daripada perklet yang Anda mau pakai, ya. Jangan sampai nanti Anda udah pakai, nanti baru putus karena Anda stroke-nya. Nah, oke, untuk lift dari cam ini, ya. Kalau pakai BRT kan lift cam-nya sudah ada, jadi setiap Anda beli lift cam itu udah ada, jadi tinggal dihitung semua. Nah, sebenarnya data-data ini itu sudah ada di data perklep ini, sudah ada waktu Anda beli perklep, ya. Jadi menurut saya ini adalah pelajaran berguna karena beberapa kali kami menemukan perklepnya patah, ternyata adalah seperti ini. Oke, nah ini kan cara yang mudah atau kalau dilakukan dengan jenis head yang terbuka seperti ini. Tapi kan nggak semua head terbuka, jadi agak susah cara ngukur seperti ini. Oke. Teori yang kedua adalah jika Anda memiliki head yang tertutup. Nah, di bagian yang kedua ini saya juga akan menjelaskan, kalau tadi kan headnya CRF terbuka. Nah, sekarang saya ambil satu contoh head yang tertutup seperti ini karena agak sulit mengukurnya dan triknya juga berbeda, ya. Saya akan ambil motor Kailek meskipun ada Jupiter dan lain-lain. Oke. Yang pertama langkah pertama yang harus Anda gambarkan adalah retainernya. Jadi Anda harus mengukur retainer, ketebalan retainernya seperti ini. Ya, jadi ketebalan retainernya di sini adalah 1 mm, 1,5 ya. Jadi kita gambarkan ketebalan retainer. Nah, supaya gampang, pertama kita gambarkan saja gambar retainer seperti ini. Ya, gambar retainernya kita gambar, terus ketebalannya kita gambar 1,5 mm. Ya, nih yang pertama. Terus yang kedua, kalau per datanya sudah jelas, ya, per sudah jelas, kita anggaplah pakai linear, panjangnya adalah 31,7 dan stroke-nya adalah 14, ya. Itu. Nah, yang paling penting adalah mengukur berapa sih space-nya yang tersedia dalam klep ini. Saya ambil satu contoh, ya. Nah, yang pertama adalah Anda harus mengukur panjang, bisa diukur panjang dari alasnya. Nah, di sini kita lihat adalah 33 ya, 33 ya. Nah, saya gambarkan nih, berarti panjang ke sini adalah 33. Nah,
Jadi panjang klep terhadap tatakannya ya seperti ini, 33,0 mm. Nah, terus apalagi yang diperlukan ya? Yang diperlukan adalah Anda harus mengukur kembali. Ini dipasang begini. Jadi ingat, ini dipasang begini. Dipasang kuku klepnya. Nah, begini ya. Anda lihat, kemudian Anda ukur. Nah, begini. Ya, ini dilihat, diukur di sini. Nah, terukur adalah 3,0 ya. Jadi terukurnya seperti ini. Ya. Ya. Anggaplah ini 3,0 ya. 3,0. Ingat. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini. Ya. Nah. Ya, jadi ini 3,0. 3,0. Nah, sedangkan Anda tahu sendiri di sini adalah 1,5. Nah, lihat ya, ini yang nongol 3 mm, kemudian tebal retainernya adalah 1,5. Jadi kalau ini kita jumlahkan adalah 4,5. Ya, berarti kalau kita gambarkan lagi waktu dia terpasang begini ya. Nah, Anda tahu dong berarti kira-kira ini berapa? Kan ini jaraknya adalah 4,5. Nah, di sini adalah 33,0 dikurang 4,5. Kita kurangkan. Ya, di sini 5, di sini istrinya adalah 28,0. Nah, ini jaraknya adalah, ingat kembali, adalah space klepnya adalah seperti ini. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham. Berarti jaraknya itu adalah seperti ini. Balik lagi, kembali lagi. Kira-kira per apa yang dipasang? Nah, kita balik lagi. Pernya adalah ini. Anggaplah kita pernya yang dipakai adalah linier. Nah, kalau per yang linier, balik lagi, panjang klep. Panjang per 31,7 mm. Ya. Sisa yang terpakai ya, berarti space klepnya adalah 28,5 mm. Kita kurangkan 2 ya, ini 3,2 mm. Nah, artinya ini adalah stroke yang terpakai. Ini adalah stroke per yang sudah terpakai. Nah, oke. Ini adalah stroke per yang sudah terpakai. Ingat. Nah, kalau gitu ya, lift cam-nya berapa? Misalnya anggaplah 9,0. Maka ini dijumlahkan. Jumlahnya adalah 12,2 mm. Nah, jadi total sini ya, jadi total struknya yang nanti kepakai jika ini dipasang itu adalah 12,2. Nah, kita cross check nih ya, kita cross check. Berarti struk total per ya itu adalah 14,0. Kemudian stroke yang terpakai sama dengan 12,2 mm. Maka
Anda masih punya sisa 1,8 mm. Jadi ini adalah aman sekali. Nah, ini yang benar. Ya, jadi Anda masih punya spare atau sisa stroke spare Anda adalah 1,8. Nah, apa yang terjadi kalau punya spare? Nah, kalau Anda punya spare 1,8 mm, spare-nya 1,8 mm ini, jadi Anda bisa bermain-main. Jadi dengan kondisi ini Anda coba dulu, kalau Anda punya mesin dyno, bisa di dyno, motornya floating apa enggak. Kalau enggak floating, ya sudah, biarkan per ini lembek dengan kondisi ini. Tetapi kalau Anda merasa, oh ini saya merasa floating, jadi Anda hanya punya amunisi untuk kasih ganjel. Ganjelnya berapa, Pak? Kalau gitu ganjelnya adalah maksimal 0,8, supaya kalau ini dikurangi 0,8 kita masih punya spare 1 mm jarak main. Ya. Nah, kalau ini diaplikasikan ternyata dengan ganjel 0,8 motor Anda sudah nyaman, RPM tinggi oke, nggak ada masalah, ya sudah, berarti ini aman. Nah, usahakan stroke yang tersedia di per klep itu 1 mm, jadi pernya nggak stres ya. Nanti kalau misalnya Anda selisih 0,5 waktu panas, dia akan mentok, dan resikonya kembali lagi nanti bisa pernya putus atau memang pelatuknya putus. Nah, inilah caranya. Jadi buat teman-teman atau para mekanik, saya kira ini adalah ilmu yang baru dan gampang sekali untuk diaplikasikan. Ya, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, saya bisa bertanya langsung ke WA saya, ya. Dan saya pikir ini sudah sangat jelas. Kalau Anda kurang jelas, silakan tonton berulang dan berulang. Ya, ini contohnya seperti ini. Nah, saya berharap teman-teman semua untuk nge-share video ini karena video ini sangat bermanfaat. Ya, pastikan Anda mengaplikasikan. Nah, oh ya, satu lagi, kebanyakan zaman sekarang atau ilmu zaman dulu, kalau per klepnya nggak keras, nggak nyaman, katanya kalau nggak keras nanti floating. Nah, sekalian saya jelaskan ya. Di sini floating itu, penyebab floating utama itu adalah profil. Floating itu yang pertama adalah profil cam. Yang kedua, per terlalu lembek. Nah, jadi ada dua hal. Penyebab utama adalah profil cam. Profil cam apa, Pak, yang bikin supaya yang menyebabkan dia floating? Nah, karena Anda membuat cam itu dengan sistem grinding tangan. Grinding tangan di dial. Nah, Anda hanya memerlukan buka tutup LC. Nah, sebenarnya itu bukan jadi patokan untuk menjadi satu jaminan supaya dia tidak floating. Yang paling penting adalah profilnya ini. Ya. Kalau profil ini semakin kotak, maka Anda beresiko semakin floating. Akibatnya Anda harus ganjel atau pakai per yang keras. Resikonya adalah per klepnya putus atau pernya yang putus. Ya, jadi saran saya adalah beli aja lah. Kalau Anda mau request cam, ya request aja, nggak apa-apa. Nah, saya mau jelaskan asal muasalnya floating. Nah, floating itu kan waktu rocker arm ada di sini, terus dia melintasin ini, grafiknya itu akan seperti ini. Ya, kalau Anda lihat cam saya selalu ada di sini. Nah, ya, kemudian kalau kita bagi dua di sini, ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya di sini adalah rem. Ya. Nah, rem.
Rem ini adalah tempat awal rocker arm bekerja. Kalau rocker arm ini mulai menggelinding ke profil cam, maka kalau di sini remnya itu tidak menyatu dengan baik, maka lonjakan pertama itu adalah terjadi di sini. Nah, inilah asal muasal namanya floating. Ya, asal muasalnya floating dan berisik. Nah, berisik itu ada di sini. Nah, kemudian dia akan berputar. Nah, kalau ini terlalu kotak, maka cam itu rocker arm itu akan stres di sini dan terbuka terus. Dan akhirnya dia akan tergelincir ke sana. Nah, supaya nggak tergelincir, maka pernya dikerasin. Nah, dan seterusnya. Nah, ini asal muasalnya. Asal muasalnya adalah Anda membuat cam yang digosok. Ya, ini tidak disarankan. Jadi sebenarnya per itu tidak perlu keras kalau profil camnya sudah bagus. Ya. Nah, ini yang teman-teman mesti tahu kenapa direkomendasikan untuk menggunakan cam yang didesain menggunakan kinematik dan diproduksi menggunakan mesin CNC. Ya, oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang banyak komplain lagi, saya akan jelaskan dan membuat suatu tutorial seperti ini. Tolong di-share dan disebarkan, karena saya yakin ini ilmu yang baru buat Anda dan ini pasti sangat bermanfaat. Oke, salam sehat, terima kasih.